Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Gimana nih puasanya? Sudah masuk ke 10 malam terakhir. Semoga puasanya lancar dan bisa penuh ya sampai akhir, insya Allah, biiznillah. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Nah, sholat itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 sholat yang telah Allah Ta'ala wajibkan kepada para hambanya. Siapa saja yang mendirikannya dan tidak menyanyiakannya sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan siapa saja yang tidak mendirikannya, dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah Ta'ala. Jika Allah menghendakinya, dia akan menyiksanya. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi anak-anakku sekalian, orang yang dia muslim tapi dia tidak sholat, maka Allah akan azab dia nanti di neraka. Ngeri ya. Makanya anak-anakku sekalian, kita jangan sampai meninggalkan sholat. Kita jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Nah, sholat itu yang wajib ada 5 waktu. Apa saja sih Ustazah? Semuanya pasti sudah mengetahui ya, waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu dan yang wajib untuk kita tunaikan. Yang pertama yaitu kita mulai dari sholat zuhur. Kemudian yang kedua, sholat asar. Kemudian yang ketiga, setelah asar, maghrib. Kemudian sholat isya. Dan yang terakhir adalah sholat subuh. Nah, bagi kalian yang laki-laki, sholat itu wajib di masjid ya. Namun untuk wanita, sholat yang lebih utama yaitu di rumahnya. Anak-anakku sekalian, kita jangan pernah meremehkan sholat ya. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Dan sholat ini merupakan cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wassolatu nurun. Wassolatu nurun. Jadi sholat adalah cahaya, yaitu cahaya dalam hati, cahaya dalam wajah, cahaya dalam kubur, dan juga cahaya pada hari kiamat nanti. Nah, kita sebagai seorang muslim
harus bergembira. Karena sholat itu merupakan pembeda antara kita sebagai seorang muslim dengan orang kafir. Sehingga kita harus bergembira saat sholat itu kita dirikan. Kita khusyukkan sholat dan meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Kemudian kita harus perhatian dengan sholat kita, karena itu tadi, sholat itu merupakan pembeda antara seorang muslim dengan seorang yang kafir. Jadi kalau ada orang muslim yang tidak sholat, maka perlu ditanyakan keislamannya. Apakah dia Islam ya? Kok dia nggak sholat? Nah, anak-anakku sekalian, oleh karena itu kita harus mengerti betul ya tentang sholat, termasuk gerakannya. Kemudian kita harus tahu bacaan sholat yang benar dan keutamaannya. Banyak sekali ya keutamaan-keutamaan sholat itu, sangat banyak. Kenapa? Sholat itu adalah hal yang pertama kali nanti kita ditanya ketika di alam kubur. Tentang sholatnya kita itu seperti apa? Nah, itu yang nanti ditanyakan ketika hari kiamat yang pertama kali. Oleh karena itu, kita wajib untuk tahu tentang sholat. Setiap individu muslim maupun muslimah harus tahu tentang sholat. Dan ini hukumnya wajib. Jangan sampai ditinggalkan ya. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini Ustazah ingin fokus dengan bacaan sholat. Karena Ustazah masih banyak nih melihat bacaan-bacaan sholat yang banyak yang belum hafal. Apakah anak-anakku sekalian sudah mengerti tentang bacaan sholat dan sudah hafal seluruhnya? Coba kita tes nanti satu-satu ya. Kita mulai yang pertama, yaitu dengan takbiratul ihram. Sudah pada tahu ya, takbiratul ihram itu apa? Apa sih Ustazah? Kalau kita melihat gerakan sholat, kita yang pertama yaitu memang niat. Yang pertama kita harus berniat ya. Kemudian yang kita lafalkan yaitu yang pertama takbiratul ihram. Takbir, dari kata takbir. Kita baca apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua yaitu membaca doa iftitah. Nah, anak-anakku sekalian, sudah pada tahu belum ya apa itu doa iftitah? Apakah kalian sudah hafal? Ustazah harap kalian semua sudah hafal ya, karena saat belajar dan saat kalian sholat, kalian pasti menghafalkannya. Coba ya,
Yang pertama doa iftitah kita lafalkan, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Seperti itu ya. Panjang Ustazah? Iya, nggak apa-apa, dihafalkan. Dan terus-terusan dihafal agar bisa hafal dan nanti lama-lama bisa hafal di luar kepala. Kemudian setelah membaca doa iftitah, yang ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Dan ini harus wajib ya. Kalau misalnya kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Makanya Al-Fatihah wajib kita hafalkan karena dia ini Al-Fatihah adalah penentu sah atau tidaknya sholat kita. Sudah pada hafal ya? Apa itu Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa mengucapkan aminnya ya, agar saat kita mengucapkan amin, terutama saat kita berjamaah dan kita mengucapkan amin, para malaikat juga mengucapkannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah membaca surat pendek yang kita hafal. Nah, Ustazah, kalau misalnya saya baru hafal dari Al-Ikhlas sampai An-Nas bagaimana? Tidak apa-apa, baca aja rakaat yang pertama An-Nas, bacaan yang kedua Al-Ikhlas. Jadi ini adalah surat pendek. Kalau misalnya mau surat panjang Ustazah, wah lebih bagus lagi. Karena kalau kita membaca Al-Quran, pahalanya lebih banyak, lebih bagus. Iya. Nah, kemudian setelah membaca surat pendek, maka hal yang harus kita lakukan adalah saat sholat, yaitu ruku. Nah, dari berdiri kemudian ke ruku, jangan lupa takbiratul ihram terlebih dahulu ya. Tadi kan kita sudah mengetahui apa itu takbiratul ihram. Kemudian baru membaca doa ruku. Nah, ada yang hafal doa ruku? Harus hafal ya. Doa ruku adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Nah, ini wajibnya baca 1 kali. Kalau misalnya membaca 3 kali, tidak mengapa. Karena Rasulullah juga pernah melakukannya. Jadi, takbiratul ihram, kemudian ruku ya. Jadi jangan langsung ruku.
tanpa membaca takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian membaca doanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, seperti itu. Kemudian setelah membaca doa ruku, kita berdiri lagi, yaitu dengan kemudian setelah ruku kita bangun dari ruku. Namanya adalah i'tidal. Nah, kalau misalnya dari ruku ke i'tidal, itu jangan lupa membaca tasmi' ya, yaitu Sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan lupa. Jadi bukan membaca Allahu Akbar, bukan takbiratul ihram kalau dari ruku ke i'tidal, tapi membaca tasmi', yaitu Sami Allahu liman hamidah. Kemudian baca doanya. Doa i'tidal sudah hafal ya? Sudah hafal insyaallah. Itu Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, insyaallah nanti ketika terus-terus dihafal dan terus-terus sholat. Jadi kalau misalnya nggak sholat, kemudian susah bacanya, tidak dihafal, sama saja tidak akan bisa dihafal karena sudah tidak sholat, tidak menghafal juga. Allah tidak akan beri kemudahan. Jadi tetap terus dihafal ya dan dipraktekkan. Nah, kemudian dari i'tidal ini baru membaca lagi takbiratul ihram. Baca takbiratul ihram, Allahu Akbar tadi, kemudian sujud. Nah, sujud ini doanya hampir sama dengan doa ruku, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Diganti a'lanya di sini. Yang wajib 1 kali ya, 3 kali sunnahnya. Nah, setelah sujud, bangun dari sujud, kita jangan langsung bangun, tapi apa? Yaitu duduk di antara 2 sujud. Nah, jadi maksudnya adalah sebelum sujud lagi, kita duduk di antara 2 sujud. Dan jangan lupa dari sujud ke duduk di antara 2 sujud ini membaca takbiratul ihram. Kemudian membaca doa sujud yang tadi lagi. Kemudian membaca doa duduk di antara 2 sujud. Doanya gimana Ustazah? Gampang, kalau misalnya mau yang pendek, kalau mau yang panjang juga ada. Kalau misalnya mau yang pendek, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, ini dibaca 3 kali. Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Nah, kemudian baru setelah duduk di antara 2 sujud, di sini kan sujud, kemudian bangun dari sujud, membaca doa duduk di antara 2 sujud, baru setelahnya sujud lagi. Jangan lupa dari duduk di antara 2 sujud ke sujud, yaitu membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa sujud. Nah,
Kemudian anak-anakku, setelah tadi kita sudah sujud untuk yang kedua kalinya, maka untuk rakaat pertama yaitu berdiri lagi. Jangan lupa membaca takbiratul ihram. Kemudian membaca dari yang awal sudah kita sebutkan tadi, yaitu tidak perlu membaca doa iftitah lagi, tapi langsung membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kemudian takbiratul ihram, ruku, membaca tasmi, kemudian i'tidal, kemudian takbiratul ihram lagi, sujud, kemudian takbiratul ihram lagi, kemudian membaca doa duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, jangan lupa membaca takbiratul ihram. Baru setelah sujud, kita boleh juga di dalam sujud itu menambahkan doa-doa yang ingin kita panjatkan. Kalau kita sholat sendirian ya, dan itu boleh diperpanjang di sujud di rakaat pertama, kedua maupun ketiga. Jangan di akhir-akhirnya saja ketika kita mau berdoa, di akhir sujudnya panjang sekali. Nah, tidak usah seperti itu ya. Nah, kemudian setelah rakaat kedua dan itu sudah sujud, maka setelah berdiri dari sujud langsung duduk, kemudian duduk dan membaca tahiyat awal ya. Kalau misalnya ini 4 rakaat, kemudian kalau misalnya ini 2 rakaat, ini bisa dijadikan tahiyat akhir karena sebelum salam. Nah, tahiyat awal itu doanya panjang, tapi bagi dia yang hafal, insya Allah ini tidak akan susah karena sering dilafazkan dan sering dipraktekkan. Karena kalau misalnya sudah umur 7 tahun, kita kalau bisa sholatnya jangan bolong-bolong ya. Kalau dari kecil, kalau bisa kita sholat. Nah, bacaan tahiyat awal gimana sih Ustazah? Bacaannya panjang, tapi bisa kita coba ya, yaitu At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini dibaca tahiyat awal, kemudian ditambah dengan sholawat kepada Nabi. Sholawat Nabi dibacanya ya setelah tahiyat awal yang tadi Ustazah sebutkan, baca sholawat Nabi, yaitu ditambahkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, anak-anakku, tadi sudah baca tahiyat awal, kemudian sholawat Nabi, maka sebelum salam kita ada doa nih. Doa sebelum salam dan setelah tahiyat. Doanya apa Ustazah? Doanya sebenarnya bisa apa saja, namun Rasulullah mengajarkan kita agar kita itu berdoa untuk keselamatan kita
juga keselamatan saat kita berada di alam kubur, dan kita juga berlindung dari 4 hal, yaitu berlindung dari siksa jahanam, berlindung dari siksa kubur, fitnahnya kehidupan dan kematian, juga dari keburukan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, doa ini sering sekali dilafazkan. Nah, coba ya kita hafalkan dan kita praktekkan nanti, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mau ditambah dengan ilmu yang bermanfaat atau Rabbi zidani ilman, boleh-boleh saja. Kemudian berdoa agar kita itu berada di atas agama yang hak ini. Ya, kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita membaca doa sebelum salam dan setelah tahiyat akhir, maka kita setelah itu mengucapkan salam ya. Jangan lupa mengucapkan salamnya itu jangan terburu-buru mau selesai, tapi yang santai saja ya. Cara mengucapkan salamnya yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri, kemudian ucapkan salamnya yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian setelah kita mengucapkan salam berarti sholat kita sudah selesai. Namun jangan langsung beranjak dari tempat sholat ya. Nah, kita juga perlu untuk melakukan zikir setelah sholat. Nah, zikir setelah sholat ini nggak terlalu panjang kok. Jadi tidak hanya selesai sholat kemudian melakukan aktivitas yang lainnya. Jangan seperti itu ya. Kita melakukan zikir terlebih dahulu. Insya Allah pembelajaran tentang bacaan zikir setelah sholat akan dibahas pada kesempatan yang akan datang ya, insya Allah. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang bacaan sholat. Anak-anakku jangan lupa dihafal dan dipraktekkan. Dan yang belum hafal, pelan-pelan dihafalkan terus-menerus. Insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Karena kalau misalnya hafal saja tanpa dipraktekkan, tidak akan bisa. Sekian pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.